Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama dan menjadi wawasan pencerah wawasan keislaman kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kirimkan di nomor 0812 9896 7796. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Majelis Yas'alunaka. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Eko asal Bogor yang menanyakan, haruskah pekurban hadir saat hewan kurbannya disembelih? Apakah sebuah keharusan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Pekurban itu disunahkan, dianjurkan menyembelih kurbannya binafsihi sendiri. Ya, begitu kan. Tentu dengan sendirinya, karena menyembelih oleh dirinya ya menyaksikan. Ya kan. Nah, tapi tentu kadang-kadang ada saja halangan, ya mungkin Atau masih belum berani? Atau masih belum berani, itu bisa saja diwakilkan kepada yang biasa, tapi ya hendaknya pekurban menyaksikan. Ya, adalah Rasulullah SAW menyuruh putrinya Siti Fatimah, ya kan, dan istrinya Siti Aisyah ketika berkurban itu, qumi, berdirilah, fashhadi udhiyataki, lihatlah udhiyah atau kurbanmu, ya, sebab setiap tetesan darah itu bagimu adalah pahala, ya. Gitu. Jadi begitu, ya. Jadi tidak wajib, tapi adalah sunat. Ya, sunat. Kurbannya sendiri sunat muakkadah, menyaksikannya bagi si pekurban juga sunat, ya. Bahkan bagi yang lain-lain juga tentu menjadi syiar, kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Radian asal Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, saya punya pinjaman di bank. Saya benar-benar menyesal setelah tahu riba. Saya takut kepada Allah. Bagaimana sebaiknya supaya bisa terbebas dari dosa riba? Sementara saya sudah tidak punya aset yang bisa dijual. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini sesuatu yang positif, ya. Menyesal itu adalah step awal dari tobat, ya kan. Udah tahu itu keliru, tidak dilanjutkan, ya, karena sebagai debitur, ya, dia nunggak ke bank ribawi itu adalah haram, dia stop, ya. Tapi masalahnya dia tidak punya aset untuk melunasi, kan. Sepertinya begitu, ya. Nah, sedangkan kalau tidak dicicil ke bank itu akan terus dikejar, ya kan. Ada bunga juga. Iya, dikejar, ya, bunganya terus, ya. Jadi bunganya ini makin cepat dilunasi itu makin bagus, sehingga tidak ada berkembang terus pertambahan sekian tiap bulannya, ya kan. Kalau bisa dipercepat, ya kan. Tapi aset tidak ada, bagaimana, ya kan. Ya, semampunya dia tentu udah stop, menyesal, stop, tidak lagi, kan. Berarti, tapi tidak bisa lari, ya, itu kan ini karena terakhir konsekuensi. Konsekuensi, ya, dia terus saja menyicil, ya, dengan cara apapun, tentu sebab kalau tidak dicicil, ya akan dikejar terus, bahkan bisa oleh debt collector, kan, ya, bahkan disita, ya, sita jaminan. Jadi mudorot, ya, lebih mudorot kalau tidak dicicil, ya. Syariat itu kan memberikan pilihan mana yang lebih maslahat, ya, kurang mudorotnya berkurang,
Kalau ya terus, kalau sudah memang ya merasa menyesal dan stop. Lalu ketiga, kalau ke depan azam kuat ya kan untuk mencari alternatif ya ke lembaga keuangan syariah begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Febri asal Malang. Saya seorang pengajar. Saya merasa telah berbuat zalim terhadap instansi dan murid-murid saya karena tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Saya merasa sangat berdosa dan zalim. Bagaimana taubatnya sedangkan dosa saya terhadap banyak orang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu merasa telah berbuat zalim kepada sesama, kepada lembaga, itu satu perasaan yang baik ya kan. Bertobatlah ya kan. Jadi menyesal, dan tentu tidak cukup hanya menyesal kalau akibat ya kezalimannya itu ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini lembaga dan murid-murid ya kan. Nah, apa kerugiannya? Ya harus dikompensasi. Kompensasinya kalau selama ini kekurangan mengajar jamnya ya kan, tentu harus dikompensasi dengan dipenuhi ngajarnya atau ada ekstra ya, diberikan ekstra begitu kan. Sebab jumlah jam mengajar itu kan ada ya, sekian kewajiban si A ini mengajar, baru ditunaikan sekian. Nah, dia bisa kompensasi dengan ekstra ya kan, ada les, ada di luar apa kan jam. begitu ya. Itu kemudian tentu saja minta maaf kepada lembaganya. Mungkin kalau kepada muridnya terlalu banyak ya kan, kalau bisa juga bagus itu kan. Sebab orang itu tidak akan hina karena pengakuan bersalah dan minta maaf. Justru dalam hadis disebutkan ya seseorang akan diangkat marwahnya itu kalau tawadu dan minta maaf begitu kan. Jadi bukan cara untuk menghinakan, justru mengangkat marwah dan derajatnya insya Allah. Jadi demikian, jadi sudah bagus, teruskan dengan ke depan, tentu tingkatkan prestasi dan kerajinannya. Sebab amal soleh itu akan menghapus ya kesalahan-kesalahan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya, kebaikan-kebaikan dalam perjalanan waktu akan menghapus ya kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hendra asal Rembang. Ya. Saya dulu pernah dibantu seseorang misal A sewaktu masuk ke sebuah instansi. Oleh beliau, si A tersebut, ke tempat instansi tersebut saya dibilang saudaranya, sehingga diterima padahal saya bukan saudaranya. Ya. Saat ini saya sudah tidak bekerja di instansi tersebut. Bagaimana taubatnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Merasa salah itu bagus. Itu adalah step awal dari tobat, ya kan? Lalu kalau ada pihak-pihak yang terkait ya, karena si A itu ya tentu telah mencuri nama ya si A, itu kan dosa kepada sesama. Ya minta maaf, bagaimana caranya kan, dengan cara yang baik. Lalu kepada instansi, nah, lihat kalau dengan mencatut nama si A itu ada kerugian apa, iya itu. Kalau tidak ada kerugian, hanya kerugian moral saja dia berdusta, ya diperbaiki dengan prestasi kerja saja di instansi tersebut, begitu kan. Kecuali kalau ada kerugian, ya tentu harus dikompensasi kerugian itu, ya itu. Jadi memang tidak boleh ada satu kezaliman dan kerugian yang ya dibiarkan, itu harus ya dikompensasi dan dimintakan maaf. Kalau tidak tentu saja balasannya itu bahkan segera. Kalau kedoliman itu sebelum dikubur dan di akhirat, di dunia sudah ditemukan balasannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rustam asal Bandung. 2 tahun yang lalu saya kena PHK. Sekarang mulai berjualan warung kelontongan. Kalau untuk makan keluarga sehari-hari alhamdulillah bisa terpenuhi. Cuman untuk biaya sekolah pesantren anak, untuk pembayaran SPP-nya
sudah lama nunggak. Nah, kemarin ada yang ngasih modal tambahan, tapi saya diharuskan berjualan rokok. Gimana, apakah diperbolehkan? Niat saya untuk tambahan omset seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita turut bersyukur. Berarti itu karena keistiqomahan yang bersangkutan ya kan. Walaupun sulit, ya terus dijalani tetap bisa usaha. Hanya saja kurang ya, kewajiban apa melunasi SPP dan lain-lain tidak cukup ya, dan itu kewajiban. Nah, itu bagaimana ya kan, tingkatkan tentu ibadahnya dan tentu saja doanya ya. Alhamdulillah ada yang menawari tambahan modal. Alhamdulillah, tapi mensyaratkan harus ya jualan rokok. Kalau bisa dinego begitu kan, coba dinego tanpa harus jualan rokok. Kalau tidak bisa, nah ini kan sesuatu yang sulit. Ya, menjual rokok itu kan ya memang tidak baik. Hukum rokok sendiri kan diperselisihkan di antara para ulama. Secara umum itu ya makruh tahrim, sebaiknya dihindari. Tapi ini karena keperluan untuk membayar-bayar itu bagaimana? Jadi ada keperluan yang lebih utama dibandingkan dengan status hukum rokok, begitu kan, wajib kan membayar biaya sekolah anak dan itu wajib. Kalau tidak itu kan tentu bisa berat ya kan. Nah, ketika ditimbang itu lebih utama, maka ya jualan rokok bisa ditolerir seminimal mungkin. Ya kalau jualannya ya hanya sekian jam ya sudah itu saja begitu kan. Ya sambil memohon kepada Allah diberikan jalan keluar kan, yang begitu. lain. Sebab kan merasa haraj juga yang bersangkutan ya, menjual sesuatu yang dimakruhkan oleh syariat kan tidak nyaman juga begitu kan. Ya jadi teruskan ya, jadi tidak apa-apa jualan rokok secara minimalis lah ya, tidak semangat begitu. Yaitu hanya untuk tadi meluluskan keinginan si penawar apa pemberi tambahan modal ya kan. Ya udah ya, itu saya kira istiqomah sudah bagus, berdoa terus, insya Allah jalan keluar ya diberikan. Jangan lupa walaupun dalam kesulitan sisihkan untuk sedekah. Fa'amaman atau wattaqo, barang siapa yang ya gemar memberi sedekah dan bertakwa kepada Allah, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, wasaddaqa bil husna, dan yakin dengan imbalan ya dari Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan ya, berbagai kemudahan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan istiqomah di jalan yang baik itu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya.